Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman mahasiswa. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu struktur data penting, yaitu stack atau tumpukan pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Tujuan akhir pembelajaran pada materi ini, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar stack dan memahami prinsip kerja LIFO, last in, first out, menjelaskan operasi dasar push, pop, pick dalam Python, dan mengimplementasikannya di Python. Dan juga mampu menganalisis kasus nyata penggunaan stack dalam pemrograman. Baiklah, mari kita bahas apa itu stack. Stack adalah struktur data linear dengan prinsip LIFO ya, last in, first out. Artinya, elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Jadi di sini contoh paling sederhana adalah tumpukan piring. Piring terakhir yang ditaruh di atas akan kita ambil piring yang akan diambil nih pertama kali. Jadi yang ditaruh di atas yang terakhir kali diletakkan akan diambil pertama kali. Coba bayangkan kalian sedang menumpuk buku di meja. Buku terakhir yang kalian taruh akan menjadi buku pertama yang diambil. Apakah benar? Iya, benar sekali. Karena kalau kita mengambil yang paling bawah atau tengah, bisa saja bukunya akan berjatuhan. Jadi demikian prinsip daripada last in first out ya. Jadi prinsip daripada struktur data stack. Nah, operasi dasar pada stack. Yang pertama ada push, menambahkan elemen ke atas stack. Kemudian ada pop, menghapus elemen dari atas stack. Kemudian pick atau top, melihat elemen teratas. Is empty, mengecek apakah stack dalam keadaan kosong. Dan juga is full, mengecek apakah stack-nya dalam keadaan penuh. Nah, berikut adalah pseudocode untuk push dan juga pop pada stack. Ya, kita bisa lihat di sini ada prosedur push dengan parameter stack, kemudian item, kemudian di sini ada pengecekan ya, if stack penuh, then print stack overflow, else tambah item ke atas stack, and process. Artinya apa? Di sini akan ada pengecekan jika stacknya dalam keadaan penuh, maka akan ada pernyataan yang muncul bahwa stacknya overflow. Kalau tidak penuh berarti bisa menambahkan elemen ke dalam stack, ke atas stack ya. Kemudian ada pseudocode pop-nya. Prosedur pop, kemudian parameternya stack. Jika stack kosong, maka akan ada pernyataan print stack underflow. Else, selain itu hapus item teratas dari stack. Kemudian end prosedur. Dengan pseudocode ini kita bisa lebih mudah gitu ya mengubahnya nanti ke bahasa pemrograman. Nah, ini ada implementasi Python. Contoh ini bisa langsung kita contohkannya, langsung implementasikan ke Python. Sekarang mari kita sama-sama kita buka Python-nya. Jadi ini Ibu stop share dulu. Kita langsung masuk ke Python. Ibu share ya.
Oke, bagaimana? Nah, sekarang mari kita eh, sama-sama menuliskan skrip yang tadi ya. Kita menggunakan list sebagai tag. Jadi kita menggunakan list sebagai tagnya. Kemudian dengan append kita melakukan push. Kita push A, kemudian kita push B, kemudian kita push C. Oke. Lalu kita ingin menampilkan isi daripada stack. Print sekarang, kemudian kita panggil ya. Oke, setelah itu kita sama-sama ya. Oke, kita save dulu. Ibu save di sini aja ya. Contoh sederhana. Kita lihat. Nah, stacknya sekarang itu adalah A, B, dan juga C. Nah, bagaimana jika kita lakukan pop terhadap stacknya ya? Kemudian kita tampilkan lagi isi daripada stacknya. Oke, kemudian kita bisa save, kita run kembali ya. Nih, jadi stack setelah dilakukan pop 1 kali, yang terhapus itu atau yang keluar itu adalah C. Kenapa C? Karena C adalah elemen terakhir yang kita masukkan sesuai dengan konsep stack tadi, last in, first out, ya. Kemudian kita ingin melihat elemen teratas, gitu ya. Jadi kita print elemen teratas. Jadi kalau kita ingin melihat elemen teratas, kita bisa memanggil indeks ke -1. Kemudian kita run lagi. Oke, nah sini sudah ada elemen teratas itu adalah B ya. Jadi tadi isi daripada stacknya itu A, B dan elemen teratasnya itu adalah B. Oke. Nah, kemudian
Kita balik lagi ke slide ya. Gue ganti dulu. Nah, di sini ada pertanyaan nih, teman-teman sekalian. Jika kita push D, lalu kita lakukan penghapusan 2 kali pop, stack yang tersisa apa? Oke, baik, kita kembali ke Python. Mari kita bahas. Oke, kita lakukan push ya dengan pen. Kita melakukan push. Kita tambahkan D. Kemudian kita lakukan pop 2 kali. Kemudian kita panggil lagi seluruh isi dari stack-nya. Print, kemudian sekarang setelah dilakukan ya. Dan kita run kembali. Oke, di sini ada error. Kita bisa lihat ya. Nah, kalau error itu jangan takut karena error ini adalah guru terbaik ya dalam pemrograman. Jadi kita bisa lihat, kalian bisa klik problem. Nah, di sini dijelaskan bahwa line 13 kolom ke 1 ya. Tulisannya set, aturannya stack. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Untuk membaca error. Jadi jangan pernah takut sama error karena error ini adalah guru terbaik di dalam pemrograman. Oke, setelah itu kita bisa run kembali. Nah, elemen teratas tadi batas B, kemudian stack. Sekarang setelah dilakukan pop 2 kali itu sisa A ya. Jadi di sini elemennya tinggal A karena tadi itu sudah A, B, C, kemudian dilakukan pop 1 kali, sisa B, kemudian ditambahkan D, berarti A, B, D, kemudian dilakukan pop 2 kali, D, B, dan kita panggil stacknya kembali itu sisa A. Oke. Jadi konsep daripada stack itu adalah last in first out ya. Elemen yang terakhir kali dimasukkan itu merupakan elemen yang pertama kali keluar. Ibu stop share, kembali ke slide. Bagaimana teman-teman? Outputnya sama. Semua outputnya sama ya, karena tadi sesuai dengan apa script yang sudah tadi Ibu share. Jadi kalian sudah memahami konsep daripada stack. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada diskusi ya, teman-teman sekalian. Apa yang terjadi
jika kita melakukan pop pada stack kosong? Kemudian, apa yang terjadi jika kita melakukan push pada stack penuh? Nah, sesuai dengan penjelasan mau dari pseudocode yang dibahas tadi, kemudian juga implementasi Python ya. Jadi, jika stack-nya dalam keadaan kosong, tentu kita tidak bisa melakukan pop karena stack-nya kosong. Apa yang mau dihapus? Yang kedua, apa yang terjadi jika kita melakukan push pada stack penuh? Kebalikannya dari pop tadi, kita tidak bisa melakukan push. Kenapa? Karena stack-nya dalam keadaan overflow. Ya, jadi tadi penjelasannya itu ada pada pseudocode-nya ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian lanjut untuk yang berikutnya. Jika stack elemennya 10, 20, 30, kemudian dilakukan pop satu kali, hasil stack adalah, silakan teman-teman tulis jawabannya di buku masing-masing, kemudian coba perlihatkan ya. Hasilnya adalah A. Benar sekali ya. Jadi hasilnya itu adalah A. Karena apa? Terakhir kali dimasukkan atau elemen yang terakhir itu adalah 30. Artinya elemen yang pertama kali keluar itu adalah 30. Nah, ringkasan dari materi yang kita bahas tadi itu adalah stack menggunakan prinsip last in first out. Kemudian operasi dasar push untuk menambahkan elemen, pop untuk menghapus elemen, pick untuk melihat elemen teratas, is empty untuk mengecek apakah stacknya dalam keadaan kosong, kemudian is full untuk mengecek apakah stacknya dalam keadaan penuh. Nah, contoh aplikasi yang menggunakan struktur data stack itu adalah undo, redo, kemudian browser ya, riwayat pencaharian, kemudian back forward, kemudian call stack, bahkan ke game. Jadi pertanyaan saya, apakah sepenting apa sih struktur data stack ini di dalam pemrograman? Tentunya sangat penting gitu ya, karena ada berbagai aplikasi yang menggunakan struktur data stack. Nah, rangkuman daripada materi ini, demikian materi ini tentang struktur data stack. Kemudian semoga mudah dipahami. Jangan lupa latihan membuat program sederhana ya. Pada motivasi pertemuan minggu lalu juga dibahas bahwa pemrograman yang hebat itu bukan lahir dari sekali mencoba ya, tetapi harus praktek berkali-kali. Jadi harus sering latihan mempraktekkan semua struktur data dan membuat program sederhana untuk memahami semua materi algoritma dan struktur data yang sudah kita bahas. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa referensi untuk kalian bisa lebih memahami materi daripada stack ini. Nah, juga bisa melihat dokumentasi resmi Python. Oke. Nah, sebagai motivasi, belajar stack itu artinya belajar melatih logika. Ya. Setiap baris kode yang kalian tulis hari ini itu adalah investasi untuk masa depan kalian. Jangan takut salah, karena error itu adalah guru terbaik dalam pemrograman. Stack memang sederhana, tapi konsep ini ada di balik fitur besar seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Ada di berbagai aplikasi, ada di undo, redo, browser tadi, bahkan juga game dan lainnya.
Oke, baiklah. Terima kasih. Sekian materi hari ini ya dari video pembelajaran hari ini. Nah, untuk tugas kalian adalah kalian harus belajar berlatih mengimplementasikan struktur data stack dengan membuat program-program sederhana. Dan untuk pertemuan minggu depan, itu kalian perlihatkan hasilnya dan kita bahas bersama sebelum kita masuk ke struktur data berikutnya. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.